Selamat pagi Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita berbahagia, Tuhan memberkati kita dengan kehidupan yang baru, anugerah yang baru, yang menjadi satu pimpinan tuntunan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia, peliharakan kehidupan kami, memberkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan semangat yang baru, kehidupan yang baru. Bahkan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger kami akan merenungkan firman Tuhan. Sungguh Roh Kudus, Engkau yang berikan pengertian kepada kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami merenungkan, kami pahami, kami simpan dalam hati, dan nyata dalam setiap perbuatan kami, hari demi hari, sebagai murid Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara Sobat Messenger, diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat ke-21 hingga ke-26. Injil Matius pasal 5 ayat ke-21 hingga ke-26, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati dan jadi satu pedoman dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah berdamai dengan saudaramu. Berdamai dengan saudaramu. Seorang kakek tua berusia 73 tahun yang bernama Alvin Strike, dia menempuh perjalanan sejauh 480 km dengan mengendarai mobil sendiri untuk menjumpai saudaranya. Kenapa Alvin Strike, seorang kakek tua berusia 73 tahun ini, rela melakukan perjalanan begitu jauh untuk menjumpai saudaranya? Belum lama Alvin Strike, dia bertobat. Dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia akan dibaptis di sebuah gereja. Ketika dia membaca bagian firman Tuhan seperti yang kita baca sekarang ini, dia menyadari bahwa masih ada ganjalan dalam hatinya. Bahwa selama ini, selama 10 tahun terakhir dalam kehidupannya, dia tidak berdamai dengan saudaranya. Ada pertengkaran, ada perselisihan, ada kesalahpahaman, ada kemarahan yang masih dipendam dan itu belum beres, belum damai dengan saudaranya. Maka kemudian Bapak Alvin Strike ini dia bergumul.
Apakah dia harus menjumpai saudaranya dan berdamai dengan dia sebelum dia menerima sakramen baptisan di gerejanya? Pak Alvin Streich menyadari dia sudah diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus, yang mengampuni segala dosa dan pelanggarannya. Dan saat ini, ketika dia mau datang beribadah kepada Tuhan, bahkan menyatakan iman percayanya kepada jemaat, saudara-saudara seiman, dia teringat akan pertikaiannya dengan saudaranya. Dengan kesadaran, maka kemudian Pak Alvin Streich ini sudah berusia 73 tahun, tapi dia mengendarai mobilnya sendiri sejauh 480 kilo, menjumpai saudaranya untuk meminta maaf, untuk berdamai dengan saudaranya sebelum dia beribadah, sebelum dia mengaku iman percayanya kepada Tuhan Yesus di hadapan saudara-saudara seiman. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Passenger, apa yang dilakukan oleh Bapak Alvin Streich ini sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid, kepada para pengikut, kepada orang-orang yang mendengar akan pengajaran dan khotbahnya. Di sana Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita di dalam ayat yang ke-23, 24 dikatakan demikian, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kita diingatkan kembali ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita diingatkan kembali bagaimana relasi kita dengan sesama. Apakah kita sudah berdamai? Apakah kita sudah menyelesaikan akan segala pertikaian, perselisihan kita dengan sesama? Yesus mengajarkan, menginginkan setiap kita, murid-muridnya, ketika kita datang beribadah pada Tuhan, ketika kita beribadah di gereja, kita dituntut untuk periksalah di dalam dirimu. Jikalau engkau masih ada pertikaian, apabila dengan saudaramu tidak ada perdamaian, maka datanglah, selesaikanlah itu, dan berdamailah dengan saudaramu. Memohon ampun akan segala kesalahan kita, dan diperdamaikan dengan saudara kita. Dan kemudian kita boleh diundang kembali datang beribadah kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kudus. Ini mengingatkan kepada kita semua, seperti demikian hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Maka itu pula yang harus kita kerjakan dalam setiap langkah kehidupan kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Di dalam doa Bapa kami diajarkan bahwa kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni mereka, demikian Bapa tidak mengampuni kita. Ada satu relasi yang mengganjal ketika kita tidak menyelesaikan masalah dengan sesama kita, tidak berdamai dengan sesama kita.
Karena itu, Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, hari ini kita boleh diingatkan kembali dalam setiap ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah doa pagi setiap hari yang kita jalani setiap hari ini. Ibadah hari Minggu yang kita jalani. Kita harus senantiasa ingat, apakah kita sudah berdamai dengan sesama kita, sudah berdamai dengan saudara-saudara kita, sehingga segala sakit hati, luka-luka di dalam hati kita sudah dipulihkan, untuk kita diberikan kekuatan untuk datang dengan penuh ucapan syukur, karena kita sudah diperdamaikan pula kepada Allah yang Maha Kudus melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Setiap kita sudah diperdamaikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itulah kita dipanggil untuk membawa damai kepada setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan damai yang kita bagikan melayakkan kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Tentu tidak nyaman, tentu tidaklah kita leluasa beribadah ketika kita datang kepada Allah dengan rasa amarah, kejengkelan, kemurkaan, dongkol, kekecewaan, sakit hati. Itu semua akan membawa satu pengaruh yang buruk ketika kita beribadah kepada Tuhan. Menghalangi relasi kita dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita mau membereskannya, terlebih dahulu sebelum kita beribadah kepada Tuhan, dengan berdamai dengan saudara-saudara kita, maka ibadah yang kita laksanakan, ibadah di mana kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, kita merasakan satu damai, sejahtera, dan sukacita yang Allah berikan karena kita didapati orang-orang yang membawa damai. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah yang dikasihi, yang disayanginya dengan sepenuh hati setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam kehidupan kami ada perselisihan, pertengkaran, kami tidak berdamai dengan saudara-saudara kami, dengan sesama kami. Dan seringkali kami membiarkan hal tersebut tanpa ada penyelesaian, tanpa ada perdamaian, dan itu semua mempengaruhi akan sikap kami ketika datang beribadah kepada Tuhan. Menghalangi sukacita, menghalangi damai yang boleh kami alami dalam ibadah-ibadah kami. Hari ini diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, pengajaran Yesus Kristus kepada setiap murid-muridnya. Ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami harus berdamai dahulu dengan sesama kami, sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang membawa damai dan datang kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang meneladani. Demikian kami diperdamaikan oleh Yesus Kristus kepada Allah yang Maha Kudus. Kami pun membawa damai kepada sesama kami. Berkati Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, kami menyadari ada sikap perbuatan tutur kata kami yang mengecewakan, yang mendukakan, yang mengecewakan, yang mendatangkan kemarahan bahkan kepada saudara ataupun sesama kami. Tuhan, ajar kami untuk berani datang, untuk meminta maaf, dan dalam setiap keberadaan kami pun dapat memberikan pengampunan kepada saudara bersama kami. Kami mau datang sebagai orang-orang yang membawa damai, sehingga kami disebut anak-anak Allah
karena meneladani akan kehidupan Yesus yang membawa damai. Berkati setiap kami ya Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang memberikan hikmat untuk kami berani untuk berdamai dengan saudara-saudara kami. Berkati sepanjang hari ini dalam berbagai rupa kegiatan perjalanan kami, Tuhan tuntun langkah hidup kami. Sembuhkan, pulihkan bagi kami yang sakit, hiburkan bagi kami yang berduka, yang bersedih, yang kesepian. Tuhan berikan hikmat jalan keluar bagi kami yang hidup dalam pergumulan, yang menanggung beban yang berat. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Berdoa untuk setiap sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan Kristen, senantiasa Tuhan Kau berkati. Setiap guru, mereka melaksanakan pembelajaran bukan semata-mata menambah ilmu pengetahuan intelektual setiap anak-anak, tapi juga satu teladan iman, pengajaran, pengenalan Yesus Kristus yang semakin dalam kepada setiap anak, mengenal Yesus Kristus. Bahkan oleh Roh Kudus, mereka boleh membuka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Berkati untuk setiap operasional pembelajaran, semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan akan mencukupkan untuk lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini menjadi alat Tuhan membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia dan kota, daerah di mana kami tinggal, senantiasa Tuhan Engkau akan peliharakan setiap aparat pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dengan hikmat Tuhan mengambil kebijakan, melakukan tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan konteks kesulitan masing-masing daerah, membawa satu kesejahteraan. Mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19 yang saat ini terus melandai. Senantiasa Tuhan Kau berkati, beri hikmat kepada pemerintah untuk tindak lanjut dari berbagai usaha-usaha yang sudah dilaksanakan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menerangkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus mendatangkan damai dalam kehidupan hari demi hari, sehingga dalam setiap ibadah demi ibadah yang dilaksanakan oleh anak-anak Tuhan, kami datang untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, hari ini, pagi hari ini, kita diingatkan kembali dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Kita diingatkan kembali bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa yang Maha Kudus melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan setiap kita yang sudah diperdamaikan ini, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita didapati orang-orang yang sudah berdamai dengan saudara kita, berdamai dengan sesama kita. Dan setiap orang yang membawa damai, kita disebut sebagai anak-anak Allah yang setia. Tuhan memberkati kita semua.